Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika binaka ya Habiballah. Bismillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan taklim di semester 2, yang mana semoga pada taklim kali ini Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam studi kita masing-masing, dan juga tentunya diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat, bisa mengikuti taklim pada malam hari ini. Begitupun diberikan nikmat sempat menyimak dan mengaji dan terus belajar. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Safinatun Najah, yang tentunya marilah kita membaca tawasul terlebih dahulu kepada musannif. La ilaha illallah wa khususan Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar tentang Jumat, sholat Jumat. Adik-adik sudah ada yang pernah mengikuti sholat Jumat, baik itu di sini ataupun di luar kota, atau bahkan mengikuti sholat Jumat di Masjidil Haram? Alhamdulillah, yang sudah melaksanakan alhamdulillah sudah pernah praktek ya. Yang belum melaksanakan, semoga pembelajaran pada malam hari ini nantinya akan bermanfaat di kemudian hari. Dan pada malam hari ini fi syurutil jum'ah ya, kita belajar fi syurutil jum'ah, fi arkanil khutbatain wa fi syurutil khutbatain. Yang pertama yakni fi syurutil jum'ah. Fi syurutil jum'ah yaitu syarat, dimana syarat mendirikan sholat Jumat. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kitabnya masing-masing. Adik-adik sudah dibuka? Alhamdulillah. Faslun ay hadza utawi iki itu fasal siji syurutul jum'ah. Adapun pira-pira syarat syurut, adapun beberapa syaratnya sholat Jumat itu didirikan itu sitatun, ada 6 ya, ada 6 perkara. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Yang pertama adalah hendaknya kulluha fi waqti dhuhri, yaitu semuanya dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu ya, sholat Jumat itu seperti halnya kita melaksanakan sholat zuhur, tapi bedanya ada keistimewaan tertentu yang ada pada sholat Jumat. Nah, apa saja? Salah satunya ketika khatib itu khutbah ya. Ketika khutbah itu adalah salah satu yang waktu yang mustajabah ketika kita berdoa ya. Ketika kita berdoa itu tanpa aling-aling itu fa insyaallah akan makbul gitu ya. Wa antuqama fi khutbatil balad, wa antuqama fi khutbatil balad, yakni hendaknya tuqama didirikan fi khutbatil balad, yaitu di dalam batas wilayah, mesti di dalam batas kampung nih.
ya, bukan di luar kampung. Jadi dilaksanakannya sholat Jumat tadi itu berada pada suatu wilayah. Ya. Yang ketiga ada wa antushalla jama'atan. Wa antushalla jama'atan, dan hendaknya tushalla, sholat itu dilaksanakan jama'atan. Di mana jamaah ini ya, wa antakunu arba'in. Hendaknya minimal arba'in, ada 40 orang ya. Di mana 40 orang ini ahroran, hur, yakni merdeka. Jadi 40 orang ini terdiri orang-orang yang merdeka, zukuran, laki-laki merdeka, balighin, dan mereka adalah orang-orang yang baligh. Mustati'in. Nah, memang kalimat mustati'in ini adalah penduduk tetap, yakni waton ya, ini kalimat waton tadi. Mustati'in itu penduduk tetap, di mana yang dimasukkan mustati'in adalah bukan orang-orang yang sedang bertamu atau kita bilang musafir ya, atau bahkan berkemah. Jadi adik-adik, ketika kita misalnya bagaimana jika kalau misalkan kita sedang bepergian, kemudian kita ini dalam perjalanan gitu, sedangkan kebetulan perjalanan itu dilaksanakan pada hari Jumat, bagaimana sholat Jumat kita? Nah, sehingga itu ada rukhsah alias diberikan keringanan ya bagi orang yang melaksanakan perjalanan, lagi berada pada perjalanan atau musafir, maka mereka tidak perlu mengqadha sholat Jumat, tidak. Jadi tidak perlu mengajak 40 orang misalkan kebetulan lagi rombongan, misalkan dalam satu bis itu 60-an orang gitu ya. Kemudian kita lagi perjalanan sedangkan hari Jumat, apakah kita perlu mengqadha dan mengajak satu bis itu kan minimal 40 orang nih? Apakah kita perlu mengajak satu bis itu untuk melaksanakan sholat Jumat? Ada khatibnya, insya Allah ada pula muadzinnya. Apakah kita perlu melaksanakan sholat Jumat di lain waktu? Begitu, di lain waktu. Nah, kita kembalikan pada syarat Jumat yang pertama. Tadi apa? Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Yakni sholat Jumat itu semuanya dikerjakan pada waktu zuhur. Sehingga bagi siapapun yang meninggalkan dalam keadaan bepergian ya, maksudnya di situ ada sebab ya, ada udzur, maka tidak perlu mengganti dengan sholat Jumat itu sendiri, melainkan cukup dengan melaksanakan sholat zuhur ya, diberikan rukhsah. Yang selanjutnya dia sudah 4 ya, wa alla tasbiqaha, dan hendaknya tidak didahului apa? Wala tuqarinaha, wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad, wa alla tasbiqaha, wa alla tuqarin itu tidak dalam bersamaan, enggak barengan. Jumu'atun yaitu sholat Jumat, fitil kalbalat, yang mana di situ yang berada pada daerah tersebut. Nah, yang dimaksudkan di sini apa? Tidak didahului atau tidak bersamaan dengan sholat Jumat yang mana dia berada dalam daerahnya. Misalkan nih, sebab di dalam sebuah kampung itu kan biasanya ada, bisa jadi ya, bukan biasanya,
bisa jadi ada 2 masjid gitu ya. Ya, 2 masjid itu, nah ini nih perlu kita ketahui ya. Ustazah, ada di tempat saya itu 2 masjid. Kemudian eh, katanya, nah ini kalau masih ada ilmu katanya nih, kita perlu belajar ya. Katanya kalau misalkan ada 2 masjid dan melaksanakan sholat Jumat itu berbarengan, maka hukumnya itu tidak sah. Lalu bagaimana jika seperti itu, saudara? Nah, jadi di sini ya, yang dimaksudkan di sini itu kalau ketika kita bertanya bagaimana menurut jumhur ulama gitu ya. Kalau ngomongin menurut jumhur ulama, jumhur itu kan banyak ya, sehingga kalau kita melihat pada mazhab ya, mazahib itu boleh diperbolehkan. Ada Imam Hanafi gitu kan, kita penganut Imam Syafi'i, sehingga ketika kita melihat menggunakan mazhab kita yang mayoritas ya, mayoritas menggunakan mazhab Imam Syafi'i, lalu bagaimana gitu ya, bagaimana jika melaksanakan sholat Jumat ini kebetulan ada masjid, masjidnya juga berjejeran, nggak mau ngalah gua gitu kan. Nah di sini yang dimaksudkan adalah jika diperbolehkan ya, jadi kita ambil mudahnya, dan ini menurut Imam Syafi'i ya, kita ambil mudahnya bahwa diperbolehkan hal itu terjadi jika di salah satu masjid tersebut memang tidak cukup gitu. Jadi tidak kapasitas tempatnya itu tidak cukup, alias memang harus membutuhkan tempat lain gitu, yang mana memang minimal 40 orang gitu ya. Boleh dilakukan jika tidak mencukupi gitu deh. Jadi tidak dipersusah gitu. Apalagi kalau misalkan di kampung-kampung itu ya, yang terjadi bahkan cari khotib aja susah gitu loh, masih mencari-cari gitu kan. mencari-cari, belum cari muadzinnya, belum cari khotibnya gitu kan. Ya bisa jadi karena keterbatasan gitu kan. Kalau misalkan bisa dilakukan dalam satu tempat, dalam satu masjid, dilakukan dalam satu masjid ya. Tapi kalau misalkan memang itu terjadi karena memang tidak cukup, maka diperbolehkan dengan 2 tempat. Ya nggak boleh yang apa? Nggak boleh yang nggak sholat Jumat ya. Nggak boleh lagi ketika khutbah buka Instagram, itu nggak boleh ya. Yang terakhir, wa anta taqaddama khutbatani, yakni hendaknya harus didahului oleh 2 khutbah. Khutbatani yaitu dengan 2 khutbah. Sudah pernah melaksanakan sholat Jumat ya, gimana sih, saya belum pernah Ustazah, kalau misalkan melaksanakan sholat Jumat boleh kasih gambaran ketika kita melaksanakan sholat Jumat itu apa-apa saja gitu. Kalau sholat wajib kita setiap hari melaksanakan sholat wajib, tapi sholat Jumat kayaknya laki-laki aja deh. Boleh perempuan, boleh, hukumnya boleh melaksanakan sholat Jumat. Semoga yang belum pernah suatu saat akan melaksanakan sholat Jumat, terlebih nanti di Masjidil Haram sana ya, amin. Dan ini kalau ditanya Ustazah bagaimana dengan 40 orang tadi, bagaimana hukumnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya, jumlah minimal sholat Jumat itu bisa dilaksanakan 40 orang ya. Dan apakah kita perlu melaksanakan sholat duhur? Ustazah, kayaknya saya melaksanakan sholat duhur aja deh, biar pahalanya berlipat-lipat gitu ya. Bagaimana? Nah, kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, maka
tidak diwajibkan sholat zuhur. Boleh tapi tidak diwajibkan gitu ya. Sehingga adik-adik yang misalkan suami istrinya gitu ya, istrinya kalau misalkan di rumah, suami istri gitu, istrinya kan di rumah, suaminya habis sholat Jumat gitu kan, biasanya istrinya minta sholat jamaah gitu ya. Gimana kalau misalkan tidak menemukan temen sholat jamaah gitu, misalkan anak masih kecil atau tetangga yang biasa diajak gitu belum datang misalkan, boleh sholat lagi sama istrinya, boleh ya. Kemudian arkanul khutbaten faslun ay hadza utawi iki ku fasal siji arkanul khutbaten, adapun beberapa rukunnya khutbah ya. Rukunnya khutbaten, khutbah itu dua khutbah. Adapun beberapa dua khutbah rukun-rukunnya itu khamsatun, ada lima pada kitab ini dijelaskan ada 5. Yang pertama hamdulillah fihima, hamdulillah yaitu kita memuji kepada Allah. Di sini harus jelas disebutkan Allah gitu, disebutkan di mana memuji kepada Allah itu pada kedua kali khutbah. Di mana khutbah pertama kita menyerukan mengucapkan memuji kepada Allah ya. Yang kedua juga begitu, khutbah kedua ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, wassalatu dan sholawat, wassalatu dan sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pada dua hal ini ya, dua hal di mana memuji kepada Allah kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah itu harus menyebutkan, tidak boleh menggunakan domir ya. Alaihi misalkan alaihi gitu ya, misal alam nabi mestinya sallu ala nabi gitu, sallu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Disebutkan, jadi dimasukkan dua di sini adalah disebutkan secara dohir, bukan secara domir ya. Nah pada dua hal ini menurut yang saya baca ya, pada fenomena yang ada dari ya, kadang kita mendengarkan ya, maksudnya itu kalau ada pas hari Jumat kita di rumah dekat masjid itu kan kita dengar gitu ya, kadang membaca sholawat itu masih berupa domir, kadang mestinya dohir gitu, sallu ala nabi Muhammad gitu disebutkan. Kemudian yang dimaksudkan di sini wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima yakni pada dua khutbah tersebut, okay? Pada kedua kali khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi pada sholat Jumat itu ada dua khutbah, okay? Ada dua khutbah di mana khutbah yang pertama kita membaca memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitupun pada khutbah kedua. Ya. Nah, di antara 5 ya nanti yang akan saya sebutkan ini, kiranya jika suatu saat Ustazah emang penting ya kalau kita ini perempuan belajar tentang sholat Jumat ini ya, ya penting karena kita suatu saat bersuamikan laki-laki kan ya, iya bersuamikan laki-laki kan harus belajar laki-laki, iya, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita sebagai ibu pun harus belajar dan mengerti. Siapa yang mengajarkan kepada anak laki-laki kita jika bukan melalui ibunya, kan gitu, okay? Sehingga minimal ketika mau khutbah
misalkan anak kita menjadi khotib gitu ya, suami kita menjadi khotib, alal akal minimal punya apa namanya itu, kerangka ya, punya reng-rengan, punya kerangka. Pertama, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi semua. Sehingga ini kan arkan itu rukun itu kalau misalkan tidak apa namanya, tidak nggak ada misalnya salah satunya ya, bagaimana ya, saya sama seperti ketika sholat kan, rukunnya sholat kalau tidak ada maka sholatnya bagaimana gitu. Iya, tidak sah ya kalau sholat ya. Nah ini rukunnya khutbah gitu. Tapi kita tidak perlu untuk menyalahkan itu salah, ini sepakat, tidak. Tapi kita ambil aja hikmahnya ya, mengambil hikmah terlepas dari bagaimana kita sudah berusaha menyampaikan gitu kan. Nah, yang perlu kita ketahui dan kita pelajari saat ini adalah bagaimana cara kita, memang kita ini sekarang semestinya sudah membuka wawasan bahwa khutbah itu pun ada rukun-rukunnya yang harus dibaca seperti itu ya. Wal wasiyatu, wasiat wal wasiyatu bitaqwa fihima, dan harus berwasiat itu berpesan bitakwa. Misalkan seruannya ittaqullah ya, ati'un. Oke, jadi kalau bagian ini boleh menggunakan kata-kata, banyak kata boleh ya, boleh, enggak harus ittaqullah, tidak harus begitu, boleh menggunakan kalimat yang lain. Kemudian fihma, yakni pada kedua khutbah, okay? Pada kedua khutbah tersebut. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an, wa qira'ah itu membaca, wa qira'atu membaca ayat, satu ayat minal Qur'an, membaca satu ayat dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, pada salah satunya. Boleh khutbah di khutbah pertama atau di khutbah kedua, boleh milih, maksudnya boleh bebas memilih, tidak harus di khutbah pertama atau khutbah kedua. Cuman yang sering kali terjadi kadang kan ya bahasa Arab ya, orang baca salat di bahasa Arab gitu kan, ayat di bahasa Arab. Cuman kadang kalau misalkan orang tidak tahu, ketika ada buku, misalkan ada buku panduan, tapi ini panjang gitu, kalau tanpa ilmu walaupun ada buku, yang saya maksudkan adalah ketika kita tidak tahu yang di mana syarat gitu kan, dipotong-potong aja biar nggak kepanjangan gitu, misalkan ada yang khotib anyaran gitu misalkan ya kan, sehingga dipotong, ternyata belum membaca ayatnya tapi disudahi gitu aja ya. Sehingga tadi saya kira membuat kerangka, minimal membuat kerangka. Kemudian wa du'a lil mu'minin, mana tadi ya, ini ya, wa du'a lil mu'minin, dan mendoakan lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin dan mukminat ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, fil akhirah, yakni pada khutbah yang terakhir, begitu. Pada khutbah terakhir mendoakan para mukmin. Dan perlu diketahui bahwa doa. Jadi ketika kita itu melaksanakan, ketika sholat Jumat itu dilaksanakan ya, ketika sholat Jumat itu dilaksanakan, dan doa, salah satunya doa yang mustajabah adalah doa di antara dua khutbah, begitu. Jadi diceritakan di hadis itu, salah satu hadis, bahwa ketika kita datang dan melaksanakan melaksanakan sholat tahiyat, mulai dari kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, malaikat itu mencatat kebaikan untuk kita.
dan dimana itu bagian-bagian yang Allah itu membuka yang tanpa aling-aling, sehingga berdoa pada waktu sholat Jumat itu rugilah kalau misalkan kita tidak memanfaatkan waktu itu begitu. Oke. Alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar syarat mendirikan sholat Jumat ya, syarat kapan sih kita itu bisa melaksanakan sholat Jumat, itu syaratnya apa? Nah tadi ya, fi syurutil Jumu'ah ada berapa tadi? Enam. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri ya, saya ulang lagi, antakuna kulluha fi waqti dhuhri, di mana sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Jadi dikerjakan pas waktunya sholat zuhur, tapi pas hari Jumat ya, namanya sholat Jumat ya. Yang kedua, wa an tuqama fi haqqatil balad, yakni didirikan dalam batas wilayah. Wa an tusalla jama'atan, andanya sholat itu dilaksanakan berjamaah, mesti karena alal aqal arba'in minimal 40 wa yakunu arba'ina dan dilakukan arba'in 40 ahroron, dimana 40 orang tadi. Ahroron itu orang yang merdeka, dzukuron laki-laki sing merdeka, balighina yo balik, mustautiin orang yang menetap, penduduk menetap, bukan musafir, bukan yang lagi kemah, bukan ya. Yang ke mana? 5, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad, dimana tidak didahului dan tidak bersamaan dengan sholat Jumat lainnya, enggak barengan ambek sholat Jumat liyane gitu loh, enggak ya. Nah yang bagian ini menurut Imam Syafi'i itu ada space dilonggarkan, maksudnya tidak boleh ya, di sini kan disebutkan tidak didahului dan tidak bersamaan dengan sholat Jumu'ah tilkal balad, sholat Jumat liyane gitu loh. Maksudnya itu apa ya, kadang bisa jadi terjadi gontok-gontokan kok, kalau misalkan sholat Jumat di dua masjid nanti ya rebutan jadi khotib lah, rebutan jadi apa, bisa jadi begitu gitu kan. Nah yang dimaksudkan di sini diberikan kelonggaran, boleh asalkan ada syarat-syarat, yang mana syarat-syarat itu misalkan tempatnya memang tidak cukup gitu ya. Nah saya ceritakan yang saya jelaskan tadi gitu. Terus wa anta taqaddamaha khutbatani, dua khutbah, yaitu didahului oleh dua khutbah ya. Nah setelah satu sudah syarat fi syurutil jumu'ah, yang kedua adalah arkanul khutbaten, rukun-rukuni dua khutbah. Khutbah ini isinya apa saja? Oke. Tadi yang disebutkan bahwa hamdulillah ta'ala, yakni memuji Allah ta'ala, di mana khutbaten, dua khutbah, di dua khutbah, baik itu khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang kedua adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, yaitu pada dua khutbah tadi diharuskan ya, wajib membaca sholawat kepada Nabi zohiron ya, secara zohir bukan domir ya. Disebutkan shollu ala nabi Muhammad, bukan shollu alaihi, bukan shollu ala nabi Muhammad, sudah disebutkan ya. Dan itu boleh menggunakan dengan nama Nabi Muhammad yang lain, boleh banyak ya, boleh, tapi harus disebutkan namanya. Wah,
Wal wasiyatu bitaqwa, berwasiat, berpesan bahwa memerintahkan kepada para jemaah, menyerukan kita untuk bitakwa, yakni bertakwa, supaya bertakwa ilallahi ta'ala fihima yakni pada kedua khutbah. Alhamdulillah. Kurang ya, belum. Setelah wasiyah bitaqwa, wal wasiyah bitaqwa sudah. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an, yakni membaca satu ayat dari Al-Qur'an, di mana boleh memilih di antara keduanya. Oke, boleh memilih di antara keduanya, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Boleh memilih, terserah, baik pertama boleh, kedua boleh. Di pakem kapan kita membaca sholawat maupun memuji kepada Allah tadi kan sudah. Nih, ini membaca ayatnya satu ayat ya, walau ayah nih ya, qira'atu ayatin minal Qur'an. Wa du'a'u lil mu'minin, terakhir wa du'a'u lil mu'minin, doa untuk mukmin dan mukminat, berdoa untuk yang terakhir, berdoa untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, di mana itu dilakukan pada khutbah yang kedua itu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai materinya. Kurang satu lagi, yakni yang terakhir khotib ya. Syurutul khatib. Nggih. Syurutul khatib. Syurutul khutbatan, syaratnya rong khutbah iki apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada utawi iki iku fasal siji. Syurutul khutbataini, adapun pira-pira syarate khutbah iku asyaratun ana 10. Syarate khutbah iku ada 10. At-taharatu siji tohara itu bersuci. Tohara itu bersuci anil hadatsainil asghari wal akbar, yakni syaratnya yakni bersuci dari dua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Oke. Mana tadi? Anil hadatsainil asghar hadas cilik ataupun hadas besar. Ya. Kemudian watoharatu dan bersuci anan najasati, bersuci dari najis. Watoharatu alan najasati, bersuci dari najis. Apa aja yang harus suci dari najis? Fitaubi, dari bajunya. Fitaubi, dari bajunya. Ini ada dia manain ya? Main di kitabnya udah dibuka, manain kitabnya masing-masing, ada ya. Wa taharatu 'anil najasati, dan bersuci dari najis, fitaubi, dari bajunya, fil badani, maupun pada badannya, diilangi najisnya. Wal makan, dan juga tempatnya. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Kemudian wal qiyamu 'alal qadir, dan berdiri 'alal qadir jika mampu. Jadi khotib itu kalau mampu berdiri gitu. Nggih. Wal julusu bainahuma, dan memang ada ya khotib itu yang tidak mampu. Enggak ada. Kalau memang maksudnya kebetulan khotibnya lagi sakit misalkan, kan ada. Wal julusu, dan duduk bainahuma, di antara keduanya. Kedua apa ya? Di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama, kemudian khotib itu duduk.
kemudian khutbah lagi, di antara dua khutbah itu duduk, di mana duduk itu fauqatu ma'ninah, as-sholati, fauqatu ma'ninatis sholati. Jadi kira-kiranya ya alal qadri, seukuran tumak nina wong sholat ya. Tumak ninanya orang sholat itu seberapa? Rukunnya, salah satu rukunnya kan memang tumak nina ya. Tumak nina membaca subhanallah ya. Kemudian tadi wal mualatu itu nuli itu, wal mualatu nuli itu apa? Nuli itu terus menerus, wal mualatu lan nuli bainahuma, wal mualatu bainahuma, terus menerus antara dua khutbah dan sholat ya. Terus menerus dua khutbah dan juga sholat. Wa baina sholati, dan antara sholat. Wa antakuna bil arabiyah, dan hendaknya menggunakan bahasa Arab ya. Yang rukun-rukunnya tadi menggunakan bahasa Arab. Maksud rukun-rukunnya tadi kayak misalkan alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menggunakan bahasa Arab. Maksudnya apa? Wah, saya ini lagi di desa, kalau menggunakan bahasa Arab itu rempong, nggak tahu nih orang-orang maknanya itu gimana. Segala puji bagi Allah gitu. Nah, ini dimasukkan di sini hendaknya menggunakan bahasa Arab di sini bukan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan, bukan gitu ya, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai apa ya. Saya kira ketika kita bukan karena jurusan bahasa Arab ya, tapi kalau misalkan berdoa, saya pribadi misalkan kalau menggunakan bahasa Arab itu lebih berat ya, apa ya, kayak kita kalau mau berdoa kan bersyukur dulu ya, memuji kepada Allah, hamdas syakirin, hamdan na'im, sambil meresapi maknanya, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu kan berbeda ketika kita hamdas syakirin. Kalau misalnya kita, walaupun ada beberapa orang yang, dan ini yang dimaksudkan adalah hanya rukunnya saja ya. Jadi ketika kalau isinya khutbah tadi kan rukun itu harus ada ya, isinya apa, itu boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh gitu ya. Yang dimaksudkan rukun-rukunnya tadi itu yang berbahasa Arab kayak tadi alhamdulillah, kemudian wassalatu ala nabi itu, kemudian ittaqullah ittaqullah, kemudian kan nanti disambungkan dalam bahasa Indonesia juga ya. Kemudian wa ayusmi'ahuma, hendaknya yusmi'ahuma, hendaknya khutbah tadi itu isok didengarkan arba'ina, jadi hendaknya suaranya khutbah tadi tuh bisa didengar sama 40 orang tadi. wa ayusmi'ahuma arba'in, jadi setidaknya khutbah yang diserukan oleh khotib tadi bisa didengar oleh 40 orang. Kalau sekarang alhamdulillah dibantu sama sound ya kan. Nah kalau dulu ketika teman-teman melihat itu dan filmnya Sayyidina Umar itu, Masya Allah kan itu berasa banget geng. Kita lanjutkan, wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Jadi semua khutbah itu hendaknya dilaksanakan fi waqti dhuhri, pada waktu zuhur ya, pada waktu sholat Jumat tadi, maksudnya bersamaan runtut gitu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada malam hari ini sudah selesai ya. Semoga
ini belum praktek ya, belum praktek yang belum. Semoga kita bisa praktek beneran, jadi bisa nancep gimana, nggak jadi bayang-bayangan gimana adzan ya. Jadi ketika adzan pertama kemudian sholat sunnah qobliyah, kemudian ada apa namanya, ada adzan kedua gitu kan ya. Kadang saya jadi teringat waktu di ma'had gitu ya, kebetulan imamnya memang dicepatkan, karena biasanya itu kalau sudah nunggu adzan kedua, para jamaah itu nunggu adzan kedua ya. Nah itu tuh Masya Allah, padahal di antara dua khutbah ya, di antara dua khutbah itu benar-benar waktu yang rugi dan eman kalau misalkan disia-siakan gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup taklim kita pada malam hari ini dengan doa ya. Dan sebelumnya mohon keikhlasan suratul Fatihah, semoga pandemi ini segera berlalu, Allah mengambil wabah ini dan benar-benar menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik dan bisa mengambil hikmah atas kejadian ini ya, pandemi ini. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang semakin terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kalau memang virus itu tidak dekat gitu, kita biasa-biasa aja gitu kan, udah pakai masker, tapi lagi-lagi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Okay? Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat belajar, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar dan bisa mencari ilmu Allah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.